Девчонка родилась, хорошо? Да, девочка, девочка. 125/80. Вот. Давай на одеялко ее сюда. Одеялко сверху скрой. Ложи. Yakutsk dikenal sebagai kota berpenghuni terdingin di dunia. Di musim dingin, suhu bisa turun hingga minus 50 derajat Celcius. Cukup dingin untuk membekukan mesin, menghentikan kendaraan, dan membuat manusia bertahan hidup dengan batas yang sangat tipis. Di tempat seperti ini, keluar rumah saja sudah berisiko. Namun ada satu peristiwa yang jauh lebih ekstrim. Seorang perempuan yang harus melahirkan di tengah suhu sedingin ini. Saat tubuh manusia berada dalam kondisi paling rapuh, alam justru menunjukkan sisi paling kejamnya. Kesalahan kecil, keterlambatan singkat, atau keputusan yang salah bisa berakhir fatal. Meski hidup di tanah beku, kehidupan tetap berjalan di Yakutsk. Anak-anak tetap lahir, dan para ibu tetap menghadapi detik-detik paling menentukan dalam hidup mereka. Proses melahirkan di sini bukan hanya soal rasa sakit dan harapan, melainkan perlombaan melawan waktu dan suhu yang bisa merenggut dua nyawa sekaligus. Video ini akan membawa kita melihat bagaimana kelahiran tetap terjadi di salah satu lingkungan paling ekstrim di bumi. Bukan untuk sensasi, tetapi untuk memahami bagaimana manusia mempertahankan kehidupan baru di tengah dingin yang mematikan. Yakutsk bukan sekadar kota yang dingin. Di musim dingin, suhu ekstrim bukan kejadian langka, melainkan rutinitas harian. Nafas manusia berubah menjadi kristal es, tanah membeku permanen, dan hampir seluruh aktivitas kehidupan harus menyesuaikan diri dengan satu musuh utama, suhu yang bisa mematikan dalam hitungan menit. Di kota ini, bangunan tidak berdiri di atas tanah biasa, melainkan di atas permafrost yang tidak pernah mencair. Pipa air tidak ditanam di bawah tanah, tetapi dialirkan di atas permukaan dan dibungkus lapisan pelindung tebal agar tidak membeku. Kendaraan jarang dimatikan mesinnya karena sekali berhenti, ada risiko tidak bisa hidup kembali. Dalam kondisi seperti ini, sistem kesehatan menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan kota lain. Rumah sakit harus dijaga tetap hangat tanpa henti. Generator cadangan selalu siaga, dan setiap gangguan kecil pada listrik atau pemanas bisa berubah menjadi keadaan darurat serius. Bagi perempuan yang sedang hamil, hidup di Yakutsk berarti membawa kehidupan baru di tengah lingkungan yang tidak ramah bagi tubuh manusia. Perjalanan menuju rumah sakit, proses pemeriksaan rutin, hingga hari persalinan, semuanya harus direncanakan dengan cermat. Di suhu ekstrim, tidak ada ruang untuk kesalahan. Disinilah kelahiran bukan lagi sekadar peristiwa biologis, melainkan hasil dari adaptasi panjang manusia terhadap alam yang keras. Sebuah bukti bahwa di kota paling beku ini, kehidupan tetap dipertahankan, meski dengan risiko yang tidak kecil. Bagi tubuh manusia, kehamilan adalah proses yang sudah menuntut energi besar. Namun di Yakutsk, beban itu berlipat ganda. Suhu ekstrem memaksa tubuh bekerja lebih keras hanya untuk menjaga panas. Sementara, di saat yang sama harus menopang kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam rahim. Paparan dingin yang terus-menerus dapat memengaruhi sirkulasi darah, tekanan tubuh, dan daya tahan fisik ibu hamil. Tubuh secara alami akan memprioritaskan organ vital, dan dalam kondisi ekstrim, keseimbangan ini menjadi sangat rapuh. Sedikit gangguan saja bisa berdampak serius, baik bagi ibu maupun janin. Aktivitas sederhana yang di kota lain terasa ringan, di sini berubah menjadi risiko. Berjalan keluar rumah, menunggu transportasi, atau berpindah ruangan tanpa perlindungan yang cukup bisa menyebabkan penurunan suhu tubuh secara cepat.
Karena itu, banyak ibu hamil di Yakutsk membatasi pergerakan mereka selama musim dingin, bahkan berhari-hari tidak keluar rumah. Hari itu dimulai seperti hari-hari musim dingin lainnya di Yakutsk. Udara membeku, jalanan sunyi, dan suhu yang tidak memberi ruang bagi kesalahan. Namun di dalam sebuah rumah sederhana, rasa nyeri yang datang perlahan menjadi pertanda bahwa waktu sudah tiba. Ketika kontraksi mulai terasa, setiap keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat. Menunda berarti mengambil risiko, tetapi bergerak keluar rumah juga bukan pilihan yang mudah. Di suhu ekstrim seperti ini, perjalanan singkat saja bisa berbahaya bagi tubuh yang sudah melemah. Menuju fasilitas medis bukan sekadar soal jarak, melainkan soal ketahanan. Udara dingin menusuk setiap celah pakaian, napas terasa berat, dan tubuh harus bekerja keras menjaga panasnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, rasa sakit dan dingin saling bertabrakan. Di ruang persalinan, tantangan belum berakhir. Tubuh ibu berada di batas kemampuannya, sementara lingkungan sekitar tetap dipengaruhi suhu ekstrem di luar. Setiap prosedur dilakukan dengan kehati-hatian tinggi, karena satu kesalahan kecil bisa membawa dampak besar. Persalinan di Yakutsk bukan hanya proses medis, tetapi perjuangan melawan alam. Pada hari itu, hidup baru berusaha lahir di tengah kota yang suhunya bisa merenggut nyawa. Bahkan, sebelum kehidupan itu sempat dimulai. Di kota seperti Yakutsk, melahirkan bukan hanya urusan medis. Ia adalah perlombaan melawan suhu, waktu, dan kesalahan sekecil apapun. Di luar bangunan rumah sakit, udara dingin ekstrem bisa langsung membekukan kulit dalam hitungan menit. Namun, di dalam, tenaga medis harus bekerja dengan ketelitian tinggi, seolah dunia di luar tidak sedang mencoba membunuh siapapun yang lengah. Dokter dan perawat di wilayah ini terbiasa menghadapi kondisi yang tidak pernah dialami rumah sakit di tempat lain. Alat medis harus selalu dijaga tetap hangat. Generator cadangan harus siap setiap saat. Bahkan pintu yang terbuka terlalu lama bisa menurunkan suhu ruangan secara drastis dan membahayakan pasien. Bagi ibu yang akan melahirkan, risiko tidak hanya datang dari proses persalinan itu sendiri. Paparan dingin sebelum tiba di fasilitas medis, keterlambatan penanganan, atau gangguan listrik bisa memperburuk kondisi tubuh yang sudah berada di ambang batasnya. Di suhu ekstrim seperti ini, tubuh manusia kehilangan panas jauh lebih cepat dari biasanya. Tenaga medis di Yakutsk bekerja dengan satu kesadaran penuh. Kesalahan kecil tidak memberi kesempatan kedua. Mereka bukan hanya menjaga satu nyawa, tetapi dua. Dan di kota ini, alam tidak pernah memberi toleransi. Di Yakutsk, setiap proses persalinan selalu dibayangi satu kemungkinan yang jarang dibicarakan secara terbuka. Bagaimana jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Di suhu ekstrim, kegagalan kecil bisa berubah menjadi keadaan darurat dalam waktu singkat. Gangguan listrik, keterlambatan alat, atau tubuh yang tidak mampu mempertahankan suhu normal dapat mempercepat komplikasi. Dalam kondisi seperti ini, keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat. Tidak ada ruang untuk ragu, karena waktu selalu berpihak pada dingin. Bagi ibu dan bayi, menit menjadi sangat berharga. Tubuh bayi yang baru lahir belum mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ekstrim. Sementara sang ibu berada dalam kondisi fisik yang rentan, di mana kelelahan dan suhu bisa memperburuk keadaan. Di kota seperti Yakutsk, kegagalan bukan hanya soal medis. Ia adalah pertemuan antara keterbatasan manusia dan kekuatan alam. Dan ketika alam mulai mengambil alih, segalanya bisa berubah dalam hitungan detik. Di saat persalinan mencapai fase paling menentukan,
Seluruh perhatian tertuju pada satu hal, menjaga kehidupan tetap stabil di tengah suhu yang tidak mengenal kompromi. Di Yakutsk, momen ini bukan hanya ujian medis, tetapi juga ujian mental bagi semua yang terlibat. Setiap napas ibu terasa berat. Setiap detik berlalu dengan tekanan yang semakin tinggi. Di luar ruangan, suhu ekstrim terus menekan, seolah mengingatkan bahwa kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Ketika kehidupan baru akhirnya hadir, dunia di luar tetap sama dinginnya. Salju masih turun, udara masih mematikan, dan suhu ekstrim tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, di dalam ruangan sederhana itu, manusia sekali lagi membuktikan bahwa hidup bisa dimulai, bahkan di tempat yang seharusnya menolaknya. Bayi yang lahir di kota sedingin ini akan tumbuh dengan satu kenyataan yang tidak dimiliki banyak manusia lain di dunia. Sejak detik pertama hidupnya, ia sudah belajar bertahan. Dan mungkin disitulah letak kekuatan manusia yang sesungguhnya. Bukan karena mampu menaklukkan alam, tetapi karena tetap memilih hidup, bahkan ketika alam tidak menginginkannya.